sempat menarik perhatian banyak orang usai menceritakan perjuangannya sebagai seorang ibu yang harus menukar rasa lelahnya demi membiayai pengobatan putrinya Aisyah yang mengidap penyakit kanker darah. Beban itu semakin berat jika mengingat dirinya merupakan seorang single parent yang membuat dirinya harus bekerja ekstra keras demi membiayai pengobatan anaknya. Karena alasan itu pula, penyanyi bernama lengkap Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan itu rela bekerja sebagai instruktur Zumba. Dan semua itu dilakukan Denada tiada lain demi kesembuhan putri tercintanya itu. Maka seperti apa penuturan Denada yang harus bekerja mati-matian demi sang anak? Masih aku baru nyampe tadi malam dari Singapura. Dan memang kesini karena ada pekerjaan, jadi ya masih tetap modelnya kalau pas lagi bekerja datang ke sini, kalau pas lagi nggak ada kerjaan aku pasti di Singapura sama Aisyah. Enggak, alhamdulillah bersyukur banget karena kalau misalnya pas aku di sini tuh berarti Allah lagi kasih rezeki sama aku gitu, lagi kasih rezeki pertolongan buat aku dan buat Aisyah. Jadi nggak ada rasa capek. Mungkin ada sedikit rasa, ya pasti ya yang namanya ibu tuh jauh dari anak. Pasti kan rasanya ya pinginnya idealnya semua ibu pasti pengennya kalau bisa 24 jam ngetekin anak ya, kepengennya begitu. Tapi kan ini udah jalannya memang Allah berikan kepada aku gitu untuk menjadi apa ya bisa dibilang ibu bekerja gitu ya. Parent juga jadinya ya disyukuri alhamdulillah. Masih banyak yang percaya sama aku, Stasiun TV masih banyak yang mau nolongin aku, mau aku ada di acara mereka. Jadi waktu aku sekian lama tuh di Singapura ya pandemi ya, susah nggak bisa kerja ya, hampir tidak ada penghasilan. Pada saat Allah akhirnya memberikan aku penghasilan dari uang yang aku dapetin, aku langsung tahu pertama yang aku lakukan adalah uang itu aku pakai buat membereskan semua kebelangsakan ekonomi yang terjadi karena selama masa pandemi. Ya, jadi ngeberesin itu. Yang kedua, ya itu macam-macam lah. Bayar tunggakan ini tuh gitu. Udahlah ya, semua pasti juga hampir semua kita merasakan itu. Yang kedua adalah bayar sekolah Aisyah. Itu yang gede-gede. Kerap pulang pergi Jakarta Singapura untuk menjalani pekerjaannya sebagai instruktur Zumba yang sedang digelutinya saat ini, siapa sangka jika perjalanannya dari Singapura ke Indonesia yang kerap dijalani Denada ternyata harus memakan waktu lebih panjang, lantaran dirinya menggunakan moda transportasi darat melalui Batam. Maka seperti inilah pengakuan Denada yang harus berhemat demi pengobatan sang anak. Aku tuh sekarang lagi kayak perjalanan aku ke Singapura, kalau orang taunya 1,5 jam nyampe ya. Kalau aku tuh karena saking ibu-ibu banget lah kita ya, menghemat sekali. Jadi aku tuh perjalanan kalau dari Singapura ke Indonesia itu pasti lewatnya Batam. Jadi naik ferry dulu, nanti naik ferry, baru naik pesawat dari Batam, baru ke Jakarta. Perjalanannya tuh panjang, jadi kalau dibilang capek di perjalanan apalagi sendiri, bawa barang apa segala macam, ya wajar namanya manusia. Tapi tidak ada sedikit pun itu mengurangi rasa syukurku, malah menambah rasa syukur. Ya alhamdulillah akhirnya ketemu dengan dokter yang tepat, dokter Song di Korea, dan inilah kejadiannya gitu. Terus lelah, enggak sih, alhamdulillah bersyukur karena Allah berikan banyak pertolongan gitu. Kekhawatiran itu pasti ada ya, khawatir maksudnya gimana ya, apalagi dunia pekerjaanku yang dunia entertainment ini kan sangat amat up and down, keras, dan nggak ada jaminan gitu ke depannya kan gitu. Jadi ya memang kekhawatiran itu ada, tapi aku selalu percaya kalau Allah sudah tempatkan aku di posisi ini, jadi single parent, jadi bekerja ya, dengan segala kebutuhan yang Allah yang maha tahu apa aja. Insya Allah, Allah akan tetap hadir dengan seluruh pertolongannya. Itu aja yang aku selalu yakini dan imani. Denada ternyata tidak sepenuhnya meninggalkan dunia hiburan yang membesarkan namanya. Perempuan berusia 44 tahun itu mengaku masih berhasrat kembali ke dunia entertainment atau hiburan yang sudah membesarkan namanya. Sadar di usianya saat ini yang tidak lagi muda, Denada memutuskan melakukan operasi plastik belum lama ini di Korea Selatan. Lantas, apa alasan Denada melakukan operasi plastik di saat dirinya membutuhkan banyak uang?
beban pasti ada ya, apalagi aku menjadikan karir ini bukan hanya sebagai passion kan, bukan hanya sebagai hobi, tapi juga sebagai cara aku mencari nafkah gitu. Jadi aku mencari rezeki di sini gitu, sehingga aku beban itu adalah apa yang tentunya ya, karena ini passion aku jadi mudah, karena semua aku lakukan dengan senang hati, alhamdulillah. Tapi pastilah sebagai seseorang yang ada di dunia entertainment, apalagi aku musisi, aku pasti harus penuh dengan pemikiran dan strategi dan juga cara gitu. Kayak misalnya, kapan lagi aku harus ngeluarin lagu baru? Kapan? Apa yang aku bisa lakukan untuk mempublikasikan lagu tersebut gitu? Apa yang bisa aku lakukan untuk mempertahankan diri aku supaya tetap bisa diterima dan dianggap masih ya istilahnya tuh klien masih seneng ngelihat aku di atas panggung. Salah satunya ya memang yang aku lakukan dari mulai tetap belajar olah vokal, tetap menyehatkan diri, dan salah satu mungkin yang agak besar yang aku lakukan baru sebulan lalu adalah aku baru selesai operasi plastik. Ya, aku habis melakukan operasi plastik di Korea Selatan. Ini baru 1 bulan plus 1 bulan dari hari surgery aku, jadi aku melakukan satu prosedur yang namanya lower facelift. Jadi facelift tapi yang model sekarang lah. Jadi model sekarang itu kalau facelift dulu kita tahu satu muka, kalau sekarang memang untuk kebutuhan aku karena belum terlalu banyak butuhnya, jadi cuma bagian bawah aja, bagian bawah muka. Kenapa ini aku lakukan? Karena memang itu sebagai salah satu ikhtiarku. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita akui atau tidak, tapi ya itu adalah bagian dari pekerjaanku. Aku lakukan adalah investasi lagi, yaitu aku operasi plastik. Memang pro kontra pasti, tapi aku percaya dengan niatku gitu, dan niatku memang adalah ini aku lakukan sebagai salah satu ikhtiarku untuk tetap bisa ya bisa dibilang tetap bisa bertahan, tetap bisa mudah-mudahan menjadi bisa mempermudah juga pekerjaanku. Satu dari sekian banyak ikhtiar yang aku lakukan. Jadi pertimbangannya adalah itu tadi gitu, karena memang ya usiaku mungkin juga udah nggak 18 tahun lagi ya. Jadi memang ya yang namanya kita manusia sealaminya memang akan terlihat proses yang namanya menua kulit yang mungkin lebih tidak sekencang dulu, turun tidak senaik dulu gitu. Jadi memang sudah terlihat itu di wajah aku. Perawatan tentunya aku lakukan di Dermaster setiap sebulan sekali gitu. Tapi memang di kasus tertentu dan dengan segala pemikiran, pertimbangan macam-macam yang sudah aku pikirkan lama sekali, aku putuskan akhirnya aku mengambil jalan untuk operasi plastik. Aku tuh orang yang mungkin kelihatannya kayak berani banget, gerasa gerusu seradak seruduk, tapi aku kalau sama jarum suntik, sama model-model prosedur operasi plastik, aku takut banget. Jadi sehari malam sebelum aku tuh besokannya mau prosedur, mau operasi plastik, aku tuh sampai nangis. Tapi aku dalam hati aku terus zikir, aku terus bilang, komunikasi sama Allah, berdoa bahwa aku mantapkan ini niatku. Niatku adalah untuk berikhtiar sebagai bagian dari ikhtiarku untuk mencari nafkah. Perubahannya itu dia tadi. Banyak mungkin yang kayak teman-teman yang kalau udah deket pasti tahu gitu. Wah, Dina lo kelihatan kayak ada yang beda. Ini lo hilang gitu ya. Smile line-nya hilang, bawahnya sini hilang, kelihatan lebih V-shape mukanya, kelihatan lebih youthful, kelihatan lebih kencang, itu udah pasti. Tapi memang kebetulan aku ketemu dengan dokter yang orangnya tuh sebenarnya aku mintanya macam-macam. Aku bilang aku mau ngisi ini biar nggak turun. Kayak kita perempuan suka mata panda, ya, aku mau isi ini. Terus dokternya ngeliat aku, dia bilang enggak, kamu belum butuh. Oke, kalau gitu aku mau isi ini nih biar nggak terlalu cekung, biar kelihatan lebih. Dokternya bilang enggak, kamu belum butuh. Terus saya tapi pengen kelihatan supaya lebih youthful, kelihatan lebih segar gitu, karena sudah umur segini. Dia bilang kamu cuma butuh lower facelift. Jadi memang aku tidak kepingin merubah wajahku, aku hanya kepingin terlihat lebih youthful, jadi kenceng kulitnya, lebih kelihatan seger gitu. Enggak, yang turun-turun itu pipi yang turun, karena kita biasa kalau udah di atas 40 tahun tuh pasti pipi agak turun. Ini pasti dalam, ini dalam, sehingga membuat wajah kalau di kamera, di apa itu kelihatan lebih capek, lebih ya begitulah. Jadi ini supaya lebih seger aja. Insecure pasti, ya apalagi perempuan kerjaannya sama kamera terus, dilihat orang, kerjaannya sama kamera baik video maupun kamera foto gitu ya. Ya itu tadi yang aku bilang, suka tidak suka, mau tidak mau, kita akui atau kita tidak akui, ya memang itu sudah bagian dari pekerjaan, sudah bagian dari dunia entertainment, sudah bagian yang memang tidak bisa dipisahkan dari kami yang bekerja di dunia entertainment. Makanya kita yang bekerja di dunia hiburan, di dunia entertainment, pastilah udah pasti menjadikan perawatan tubuh, perawatan wajah, perawatan kulit itu
sebagai bagian dari ikhtiar kita dalam bekerja gitu. Jadi insecure itu udah pasti. Karena aku memutuskan untuk akhirnya plastic surgery, operasi plastik, itu aku mikirnya lama banget. Proses untuk memilih dokter siapa yang aku pilih, itu juga prosesnya lama banget. Jangankan itu, proses pemilihan di mana negaranya, itu pun aku lama banget pikirnya. Karena ini duit bukan duit kecil buatku. Duit yang aku akhirnya dapatkan dari kerja keras, dari akhirnya baru bisa pegang duit lagi. Jadi aku mau duit ini juga bisa aku keluarkan, insya Allah di tempat yang tepat, di mana aku bisa mendapatkan apa yang aku mau dari prosedur ini.